Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu nahwu untuk pemula, kitab Al-Jurumiyah. Saya share screen ya. Nah, saya share screen. Ini kitab Al-Jurumiyah. Nah, sekarang kita masuk ke bab Al-Mubtada wal Khobar. Ini sebenarnya bab besarannya itu Al-Marfu'atul Asma. Isim-isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa itu ada 7. Satu fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Jadi kita ini yang ke nomor yang ketiga dan keempat. Nomor 1 dan 2, fa'il dan naibul fa'il sudah kita bicarakan pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga dan yang keempat, yaitu mubtada dan khobar. Saya baca dulu ya. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamili al-lafdiyati. Mubtada adalah isim yang dibaca marfu' yang dia itu bebas dari awamil al-lafdiyati. Singkatnya, al-awamil al-lafdiyati ini bebas dari variabel-variabel lafadz yang akan merusak mubtada gitu. Nah, penyakit, kalau dulu kita nyebutnya kan penyakit yang akan merusak mubtada. Wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Sedangkan khobar itu adalah isim marfu, isim yang dibaca rafa, yang dia itu disandarkan kepada mubtada. Makanya setiap mubtada perlu khobar, setiap khobar harus ada mubtadanya. Kalau di bahasa Indonesia, mubtada itu subjek, khobar itu objek. Subjek dan objek itu kan pasangan. Kalau subjek aja berarti belum jadi kalimat. Kalau objek aja belum jadi kalimat. Tapi kalau sudah ada subjek dan sudah ada objek, maka sudah menjadi kalimat. Sorry. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah, tadi objek ya, bukan. Saya ulang lagi ya. Mubtada itu subjek dalam bahasa Indonesianya, khobar itu predikat. Kalau hanya subjek aja tanpa predikat belum jadi kalimat. Kalau hanya predikat aja tanpa subjek juga belum sempurna kalimatnya. Gitu. Makanya ini ada disatukan ini babul mubtada wal khobar. Dan mubtada dan khobar ini kedua-duanya itu rofa gitu. Rofa. Nah, baik mubtada juga rofa, khobar juga rofa. Nahwu qaulika seperti contohnya ini ya, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Sebenarnya ini bukan Zaid berdiri gitu ya kalau diartikannya ya. Karena ini kan kalimat jumlah ismiyah. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri, nah, gitu ya. Kalau pengertian apa diartikan letter luck-nya seperti itu. Karena nanti ada koma Zaidun, berdiri Zaid gitu. Nah, itu berarti jumlah fi'liyah. Makanya nanti sebelum kita masuk lebih detail terkait dengan mubtada khobar, saya akan jelaskan jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah supaya kita nggak mix di situ, nggak confuse ya. Tapi ini kita lanjutin dulu kitab jurumiyahnya. Wa zaidani qaimani. Dua Zaid berdiri. Wa zaiduna qaimuna. Banyak Zaid berdiri. Nah, udah sampai sini wa mubtada kismani dohirun wa mudmarun. Ini nanti bahasan berikutnya. Supaya lebih jelas, saya stop share di sini dulu. Saya akan masuk ke tabel supaya lebih jelas di tabelnya ya. Saya share screen dulu tabelnya. Ini tabelnya. Nah, ini ya. Nah,
Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi ini mubtada dan khobar ini saling terhubung ya, karena dia subjek dan predikat. Khobar bisa berupa kata sifat atau keterangan tempat. Ini penjelasan tentang khobar. Khobar harus sesuai dengan mubtadanya kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannas atau perempuan, maka khobarnya harus perempuan, muannas juga. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Ini udah ada penjelasan lanjutan ya, nggak apa-apa sebagai pengetahuan dulu. Tapi yang penting kita mengetahui apa itu mubtada, apa itu khobar terlebih dahulu. Kan kita di posisi ilmu nahwu pemula kan, jadi harus harus mengetahui ininya dulu. Nah, supaya nggak confuse, nggak bingung, sebelum lebih jauh berbicara tentang mubtada dan khobar, itu harus tahu dulu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang susunannya itu berasal dari kalimat isim, namanya jumlah ismiyah. Susunan kalimat isim atau kalimat benda. Kalau jumlah fi'liyah itu susunan kalimat yang ada fi'ilnya, gitu kan? Jumlah fi'liyah. Kalau di bahasa Indonesia nggak terlalu dipisahkan itu antara susunan kata benda maupun susunan kata kerja. Tetapi kalau di bahasa Arab itu sangat besar pengaruhnya. Nah, karena itu mempengaruhi banyak hal, banyak aspek nanti terpengaruh dengan susunan apa namanya kalimat ismiyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu. Contoh jumlah ismiyah itu berarti ada subjek dan predikatnya itu yang kedua-duanya itu isim gitu. Ahmadu Tolibun. Ahmad adalah seorang santri. Dua-duanya kan kalimat isim kan ini. Ahmad kata benda, Tolibun juga kata benda. Ahmad itu mubtada, Tolibun khobarnya. Ini Ahmad itu subjek, Tolibun itu predikatnya. Sedangkan jumlah fi'liyah itu gini. Qara'a Ahmadu al-kitaba. Ada fi'ilnya kan, ada kata kerjanya kan. Qara'a membaca Ahmadu Ahmad al-kitaba kitab. Ahmad membaca kitab. Nah, gitu kan. Jadi qara'a itu sebagai fi'il, Ahmad itu fa'il, al-kitaba itu maf'ul bi. Ini dibalik ini subjeknya itu Ahmad, qara'a itu predikat, al-kitaba itu objeknya. Paham ya? Nah, ini kedudukannya karena dia fa'il maka dia marfu. Ini juga gitu. Mubtada dan khobar dua-duanya juga marfu. Maf'ul B dia mansub atau nasab. Next, contoh-contoh. Nah, ini syarat-syarat mubtada. Mubtada itu harus ini. Pada dasarnya mubtada adalah makrifat, namun ternyata boleh nakiro juga dengan syarat. Oh, oke. Jadi mubtada itu syaratnya ini isim, dia harus berbentuk isim, kata benda. Kemudian dia harus makrifat. Kemudian dia di awal kalimat dan dia itu rofa. Tadi ya sifat-sifat mubtada itu tadi ya. Nah, tapi ini lebih jauh lagi nggak apa-apa ya kita tambahin ya. Yang asli pada dasarnya mubtada itu makrifat, namun ternyata dia boleh nakiro dengan syarat mubtadanya yang disifati diidofatkan kepada nakiro, tapi ini sudah agak dalam ini pembahasannya. Kita nanti aja ya, kita masuk ke pengetahuan dasar dulu. Nah, mubtada tadi udah jelas ya. Ini kalau ada mubtada ada khobar. Khobar itu kalimat isim yang dibaca rofa yang mengikuti mubtadanya. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu itu mubtada, kabirun khobar. An-nasu khorijuna. An-nasu khorijuna. Orang-orang itu keluar. An-nasu itu mubtada, khorijuna itu khobar. Aisyatun, Aisyatu mahirotun. Aisyah orang yang pandai.
Aisyah itu mubtada, mahirotunnya ini khobar. Paham ya? Jadi udah mubtada khobar contohnya di sini nih. Ini contoh lagi kalimat mubtada khobar. Ini kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada, lillah itu khobar. Yang penting kita tahu dulu ya. Tahu dulu. Penjelasan lebih detailnya nanti bisa di pelajaran berikutnya. Yang penting kita bisa menjelaskan mana mubtada, mana khobar dulu. Nahnu muslihuna. Nahnu itu mubtada, muslihuna itu khobar. Allahu yastahzi. Nah, Allahu itu mubtada, yastahzi itu khobar. Masaluhum kamasalin. Masaluhum itu mubtada, kamasalin itu khobar. Fahum la yarji'un. Fahum itu mubtada, la yarji'una khobar. Wallahu mukhid. Wallahu mubtada, mukhidun itu khobar. Wa antum ta'lamun. Wa antum itu mubtada, ta'lamuna itu khobar. Wa nahnu nusabbihu. Nahnu itu mubtada, nusabbihu itu khobar. Ilayya. Apa ini? Ilay. Oh, innani a'lam. Innani itu mubtada, a'lamu itu khobar. Wa antum tangdurun. Wa antum itu mubtada, tangduruna itu khobar. Gitu ya. Yang penting kita bisa ini dulu menentukan mana yang mubtada, mana yang khobar. Itu udah bagus untuk tahap awal ini. Nanti penjelasan lebih jauh itu akan kita jelasin berikutnya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dari awal terkait dengan mubtada dan khobar supaya kita langsung dapat pemahaman. Nih mubtada dan khobar. Mana tadi? Mubtada khobar ya ini. Mubtada dan khobar ini. Mubtada dan khobar. Nah, langsung ke contoh aja. Jadi mubtada dan khobar itu adanya di jumlah ismiyah. Nah, mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu munculnya fi'il dan fa'il gitu. Nah, di bahasa Indonesianya sama, subjek dan predikat gitu. Jadi jangan bingung. Kalau di bahasa Indonesia adanya itu cuma subjek, predikat, objek gitu kan, dan keterangan lainnya. Kalau di bahasa Arab itu subjek itu enggak hanya fa'il, mubtada juga subjek di bahasa Indonesianya. Makanya kita harus tahu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya. Kalau di jumlah ismiyah itu berarti subjek predikatnya itu mubtada khobar. Kalau di jumlah fi'liyah subjek predikatnya itu fa'il dan fi'il gitu. Fa'ilnya itu subjek, fi'il itu sebagai predikat. Jangan bingung ya. Nah, makanya ketika kita bicara mubtada dan khobar, berarti itu kita sedang bicara jumlah ismiyah. Meskipun nanti itu ada juga mubtada khobar yang di dalam mubtada khobarnya itu ada jumlah fi'liyah. Tapi itu nanti next step kita bicarakan biar nggak bingung dulu, nggak kompleks dulu. Yang penting sekarang kita bisa menjelaskan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah saya ulangi lagi itu kalau dia kata benda dengan kata benda. Saya seorang guru. Itu berarti kan kata benda dengan kata benda. Masjid itu besar, kayak ini kan masjid itu besar, gitu kan. Nah, kemudian Aisyah adalah orang yang pandai. Itu kan kita ketahuan semua itu subjek dan predikatnya kan. Itu berarti itu mubtada dan khobar. Kalau dia kata benda dengan kata benda, isim dengan isim, itu berarti dia mubtada dan khobar. Nah, nanti kalau ada kata kerja dengan pelakunya, berarti itu nanti fi'il dengan fa'il. Itu subjek dan predikat juga, tapi fi'il dan fa'il. Berarti dia di jumlah fi'liyah. Gitu. Oke,
Contoh-contoh tadi udah ya, contoh-contoh udah. Alhamdulillah, alhamdulillah berarti ini alhamdulillah, alhamdulillah itu mubtada, lillah ini khabar, ini diambil dari kalimat-kalimat di Al-Qur'an ini. Supaya kita sekedar sebagai penjelasan bahwa susunan kalimat di Al-Qur'an itu juga kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar, fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah, mubtada, khobar, dan jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kalau di bahasa Indonesia berarti subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. Nanti ada objeknya. Ada yang ada objeknya, ada yang enggak. Objek kan enggak wajib. Kalau subjek predikat sudah satu kalimat tuh kan, satu kalimat sempurna. Nanti tinggal objek, ada yang keterangan waktu, keterangan apalagi tempat, apa segala macam, banyak keterangan jadi keterangan. Tapi yang inti dari kalimat itu kan subjek dan predikat. Maka inti dari kalimat itu adalah mubtada dan khobar, dan fi'il dan fa'il. Mubtada dan khobar ketika dia berada sebagai jumlah ismiyah, fi'il dan fa'il ketika dia sebagai jumlah fi'liyah. Paham ya? Untuk sementara topik terkait dengan mubtada dan khobar. Ada banyak lagi nanti penjelasan tambahan terkait mubtada khobar. Kita jelasin untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaru majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Saya stop sharing dulu ya. Stop share. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.